Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Rasulullah bersabda, "Bada'al Islamu ghariban." Islam itu pada awal kemunculannya merupakan sesuatu yang asing, dianggap sesuatu yang aneh. Wa sayaudu ghariban, dan kelak Islam itu akan kembali menjadi asing, kembali akan dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan merupakan salah satu hadis sahih dari Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat semua, hadis ini memang jika kita pahami sangat unik ya, karena Rasulullah mengatakan bahwa bada'al Islamu ghariban. Islam itu di awal kemunculannya adalah sesuatu yang dianggap asing, sesuatu yang dianggap aneh. Apa maksudnya? Apa maksud Rasulullah bahwa Islam itu dianggap sebagai sesuatu yang asing, sesuatu yang seolah-olah aneh gitu di awal kemunculannya? Karena pada saat Islam muncul, Islam itu hadir dalam sebuah masyarakat yang saat itu penuh dengan kesyirikan, ya, perbuatan-perbuatan syirik, musyrik, menyekutukan Allah, menyembah berhala, tradisi masyarakat kala itu. Jadi masyarakat yang menyembah berhala begitu, waktu itu di kalangan kafir Quraisy, tentu saja itu adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Itu adalah tradisi yang dikenal di kalangan masyarakat Quraisy kala itu. Sehingga ketika Rasulullah membawa Islam, mengajak umat saat itu untuk menyembah hanya kepada Allah, bertauhid hanya kepada Allah, mengesahkan Allah begitu, itu adalah sesuatu yang aneh, sesuatu yang dianggap aneh oleh mereka begitu, sesuatu yang asing bagi mereka, karena selama ini keyakinan yang mereka anut adalah keyakinan menyembah berhala begitu, keyakinan menyembah patung-patung begitu ya. Nah, seperti itulah gambaran. Jadi itulah sebabnya Islam ketika di awal kemunculannya dianggap sebagai sesuatu yang aneh, sehingga asing bagi masyarakat kala itu begitu ya. Kemudian Islam misalnya mengajarkan kesamaan derajat manusia ya, baik itu dia kulit putih, kulit hitam, baik dia orang Arab maupun orang non Arab begitu. Ada derajat kemanusiaan yang sama, karena yang membedakan hanya tingkat ketakwaan saja. Ini juga adalah hal yang sangat aneh bagi kalangan masyarakat kala itu, karena masyarakat yang mengenal misalnya sistem perbudakan misalnya, kala itu kan kita sama-sama ketahui ya, sangat menerapkan sistem perbudakan di kalangan Arab saat itu. Masyarakat Quraisy itu banyak hamba sahaya, budak-budak yang dimiliki oleh para majikannya, dan budak itu kan diperlakukan seperti barang begitu. Jadi kalau barang misalnya bisa diperjualbelikan, maka budak-budak mereka, hamba sahaya mereka juga bisa diperjualbelikan. Jadi luar biasa kehidupan kala itu, sangat jahiliyah begitu. Dan Islam kemudian muncul mengajarkan kesamaan derajat manusia, yang membedakan hanya ketakwaan saja. Ini kan sesuatu yang aneh begitu. Itulah sebabnya kata Rasulullah, bada'al Islamu ghariban. Islam itu muncul pertama kali itu dalam keadaan asing, dalam keadaan dianggap aneh oleh masyarakat kala itu. Dan kemudian Rasulullah mengatakan wa sayaudu ghariban, dan kelak kata Rasulullah, Islam pun akan kembali asing lagi. Kelak Islam pun akan kembali asing lagi. Artinya kembali ke titik awal begitu. Tentu yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah ketika Islam memasuki fase di akhir zaman begitu. Fase di akhir zaman Islam ini akan menjadi sesuatu yang asing lagi, sesuatu yang seolah-olah dianggap aneh lagi. Kemudian di ujung kalimat Rasulullah mengatakan
fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang yang asing itu adalah orang-orang yang tetap konsisten, teguh, istiqomah memegang Islamnya, mengamalkan ajaran Islam, begitu. Jadi ketika saat itu masyarakat sudah aneh terhadap ajaran Islam, sudah asing begitu, ajaran Islam yang murni itu sudah dianggap aneh, sudah dianggap sesuatu yang asing bagi mereka, tapi masih ada sebagian orang, sebagian manusia yang tetap memegang teguh Islam, memegang teguh ajaran Islam. Itulah yang disebut dengan fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Artinya apa? Artinya pada fase akhir zaman itu manusia yang memegang teguh ajaran Islam itu jumlahnya sedikit. Kenapa? Karena posisinya sebagai kelompok yang asing begitu. Al-ghuraba, fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing, kata Rasulullah. Orang-orang yang asing itu kan artinya orang-orang yang mereka itu dikala itu orang-orang yang minoritas begitu. Artinya mereka itu tetap teguh menjalankan ajaran Islam, konsisten terhadap ajaran Islam begitu, ajaran Islam yang murni begitu. Dan itu jumlahnya pasti sedikit. Kenapa? Karena kata-kata al-ghuraba, kelompok yang asing itu, orang-orang yang asing itu artinya kan orang-orang yang jumlahnya sedikit, tidak banyak gitu, tidak mendominasi. Justru yang mendominasi adalah orang-orang yang sudah jauh dari Islam di kala itu, ya, yang dimaksud dalam hadis Rasulullah itu. Jadi ini adalah sebuah peringatan keras dari Rasulullah kepada kita sebagai umatnya, bahwa kita harus nantiasa menjaga diri kita untuk tetap konsisten, istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam. Jadi jangan sampai kemudian kita terlena, karena memang godaan hidup di dunia ini sangat luar biasa, dan kita harus tetap bisa menjaga keistiqomahan kita, konsistensi kita terhadap ajaran Islam secara utuh, secara murni, secara kafah begitu, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya kita harus menjadi bagian dari orang-orang yang tetap konsisten meskipun jumlah kita sedikit begitu. Karena kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba, orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang asing kala itu. Artinya orang-orang yang ya mereka meskipun sedikit begitu, meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi tetap mereka konsisten. Itulah sekelumit gambaran dari Rasulullah SAW tentang kondisi Islam di awal kemunculannya dan sampai akhir, dan kemudian akan kembali lagi kondisi itu di masa-masa akhir zaman. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam di awal kemunculannya adalah sesuatu yang asing begitu, dan akan kembali asing sebagaimana awal kemunculannya. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing itu. Karena memang misalnya dalam hadis lain misalnya dijelaskan bahwa nanti ajaran Islam itu kan satu persatu akan hilang, ya. Ajaran Islam itu satu persatu akan hilang, dan yang paling terakhir hilang ajaran Islam itu adalah sholat. Jadi ajaran Islam yang paling terakhir hilang adalah sholat. Jadi nanti akan ada saatnya orang mereka sudah tidak melaksanakan puasa Ramadan lagi, mereka sudah tidak melaksanakan haji lagi, mereka sudah tidak melaksanakan zakat lagi, tapi mereka masih tetap melaksanakan sholat begitu. Karena sholat adalah ajaran Islam yang terakhir hilang dari muka